Oke, halo semua. Terima kasih yang sudah menonton di channel YouTube Yohanes Prayoga dan masih stay bareng kita di pembelajaran ya sharing-sharing sih ya, sharing-sharing tentang trading pastinya. Yang baru nonton jangan lupa di subscribe, like dan di share ya atau komen yang teman-teman udah lama udah jelas tahu. Dan kali ini aku mulai ulas ulang dari awal karena awal dulu masih muda jadi aku mau mengulas ulang. Sekarang ulasan ulangnya adalah waktu trading yang paling bagus. Nah, waktu trading yang paling bagus atau kapan sih waktu trading atau sesi trading yang enak untuk open posisi kayak gitu. Dan di chart sudah terlihat di situ ada garis-garis market. Ada Sydney, ada Tokyo, ada London, ada New York. Itu adalah titik-titik di mana market sedang bekerja atau open market di daerah mana yang bekerja kayak gitu. Bisa kita lihat contoh Euro USD. Nah, Euro USD yang pasti berhubungan dengan euro, berhubungan dengan USD, di mana euro itu adalah bagian wilayah London, USD adalah bagian wilayah New York, ya kan? Oke. Di situ ketika kita trading dengan euro USD paling tepat di mana sih? Paling tepat adalah London sama New York karena berhubungan dengan market London dan market New York. Untuk pagi hari biasanya pergerakan ini pelan sekali. Kalau kita perhatiin kalau pagi hari biasanya pelan sekali. Ya, kayak gini sideways ya, pelan banget. London baru, New York baru kenceng. Terus di sini ada Sydney sama Tokyo pelan. Ya, Sydney sama Tokyo pelan kayak gitu. Jadi kalau pagi hari biasanya market yang berhubungan dengan Euro USD, GBP, CHF, terus yang intinya yang bukan Sydney, bukan AUD, bukan NZD, bukan JPY itu pelan ya. Kayak gitu. Nah, detailnya seperti apa? Bagaimana melihatnya? Di mana jamnya? Itu kita masuk Word. Oke. Sesi perdagangannya seperti ini kawan-kawan. Sesi perdagangannya adalah Sydney buka itu jam 5 pagi ya, jam 5 pagi, tutupnya jam 2 siang ya. Itu bagian Jakarta, GMT plus 7. Jadi WIB ya, WIB ya. Terus abis itu kalau GMT-nya jam 9 PM, 6 PM itu. EST ada 5 PM sama 2 PM. Dan ini monggo dicatat ya, dicatat untuk pembukaan dan penutupannya. Ini silahkan dicatat buat teman-teman yang butuh. Terus tapi ingat ada namanya DST kawan-kawan. Nah, DST ini adalah eh Daylight Saving Time, di mana dia itu maju 1 jam. Bisa dikatakan kalau musim dingin itu di Amerika itu masuknya kalau kita kerja masuknya jam 9 itu ditambah 1 jam dulu baru masuk karena musim dingin kan. Biasanya kalau musim dingin mengerikan di sana, ekstrim lah, dinginnya ekstrim. Jadi ditambah 1 jam ya. Jam trading forex bisa digeser 1 jam. Demikian pula peristiwa-peristiwa penting dalam kalender ekonomi. Dan biasanya ini bulan Maret sampai November DST ini diberlakukan. Untuk tanggalnya itu tiap tahun beda. Intinya Maret ke November. Nanti ketika November ke Maret, November ke Maretnya itu jam normal yang ini ya, yang jam normal yang ini. Tapi kalau Maret ke November itu ditambah 1 jam. Oke. Perubahannya seperti itu. Tiap tahun ya. Terus kalau masalah sesi Asia, kita membicarakan masalah sesi Asia. Perdagangan sesi Asia kenapa lambat sih atau pelan sih, nggak terlalu kenceng, nggak terlalu fluktuatif ya, kayak gini pelan sideways kayak gitu karena perdagangan di pasar Asia itu menempati 20% dari total perdagangan forex dunia. Jadi kayak Sydney, Tokyo itu kebanyakan kan di Tokyo nih ya, terletak di Tokyo, Singapura, Hong Kong, Australia kayak gitu. Jadi hanya sekedar 20% dari pergerakan ya atau transaksinya itu hanya sebesar 20% saja. Jadi pasar Tokyo sedikit banyak berimbas karena pasar Tokyo kebanyakan newsnya kan pagi-pagi tuh. Maksudnya data-data yang keluar dari Tokyo itu kebanyakan pagi.
Jadi berimbas pada sesi trading forex selanjutnya. Karena trader di Eropa dan Amerika akan melihat apa yang terjadi sebelum di pasar Tokyo, sebelum mengambil keputusan. Jadi memang dia Tokyo ini hanya dilihat oleh trader Eropa, trader Amerika. Dia tidak open posisi di situ, tetapi melihat kemungkinan pergerakan pada saat pagi itu doang. Pagi itu seperti apa ya, untuk nantinya di pasar London dan di pasar Amerika dia baru open posisi. Jadi dia menempati 20% ya, Asia. Terus mata uang yang mungkin menarik untuk Anda perdagangan pada sesi Asia ini adalah JPY dan AUD dan NZD pastinya, New Zealand. Jadi tiga itu karena mereka yang aktif pada saat itu, newsnya, beritanya itu yang aktif memang JPY, AUD sama New Zealand. Jadi kalau kalau mau trading pagi nih, kalau mau trading pagi dan ngambil ya sekian pips, mungkin 20 atau 30 pip atau 10 pip itu di AUD USD, USD JPY. Intinya ada AUD, ada NZD, ada New Zealand. Itu yang biasanya akan bergerak lebih lumayan. Jadi contoh kalau di sini kita bisa lihat AUD USD. Jadi di AUD USD atau apa namanya? NZD USD biasanya di market-market pagi Sydney dan Tokyo itu agak kencang. Ya, kayak ini. Tuh, kencang, agak kencang Tokyo tuh. Tuh, pas waktu-waktu Tokyo kayak gitu, agak kencang. Jadi ini market pagi. Tuh, kencang ya. Kayak gitu. Karena aktifnya memang pagi hari. Karena Australia aktifnya pagi hari gitu ya. Terus masuk ke sesi Eropa. Sesi Eropa khususnya London itu termasuk 36% dari pergerakan global ya di pasar global ya. Sekitar 31% yang dikuasai oleh London, 5%-nya itu dari Jerman. Nah, kalau digabungin kan 36%. Sejalan dengan itu, pasar Eropa merupakan waktu dan jam trading paling ramai. Karena udah mulai nih, udah pada mulai bangun. Kalau semuanya kita di Asia kan pagi, kalau di Amerika kan malam, persiapan untuk tidur gitu loh. Persiapan untuk tidur, dia ya udah tidur aja besok pagi yang pas waktu London jam 3 sore di sana, jadi di sana jam 3 pagi gitu, jam 3 pagi udah bangun pagi. Kalau kalian pernah lihat di YouTube orang luar, biasanya mereka itu pagi itu bangun untuk olahraga dulu untuk persiapan trading. Kalau trading live lah, ya trading live itu di luar ya, di luar itu aku ngelihat beberapa video mereka bangun pagi banget gak kayak kita. Kalau kita jamnya itu istimewa banget buat pasar forex, di mana pagi itu untuk Tokyo, Sydney Tokyo, sore untuk London, malam untuk Amerika. Setelah itu lepas dari London tutup pasar jam 10 jam 11 malam. London jam berapa aku lupa. Jam London tutup jam 10 malam ya. Jam 10 malam itu udah berhenti. Volatility-nya udah kecil. Ya kecuali ada FOMC itu ya, Federal Reserve ya. Itu lumayan. Cuman kan jarang banget, 1 bulan 1 kali. 1 tahun cuman 8 kali. Berarti ada 3 kali 8 ada 4 kali market yang jam 1 jam 2 biasanya news FOMC itu pelan gitu ya. Pas banget di Indonesia nih, pas banget jamnya. Oke, kita lanjut ke sesi Eropa. Karena kita tahu bahwa 36% dari perdagangan di pasar globalnya itu pasar Eropa. Saat siang hari waktu Eropa ya, siang hari waktu Eropa, volatilitas akan menurun seiring jam istirahat makan siang. Jelas jam istirahat makan siang semua rehat atau break ya, break menunggu sesi Amerika buka. Setelah berita penting di zona euro bisa sangat mempengaruhi pergerakan harga. Ya iyalah, kan zona euro ada apa, pound sterling, ada GDP, mungkin apanya pound sterling kayak gitu-gitulah. Pada saat sesi Eropa, semua pasangan mata uang menjadi sangat menarik untuk diperdagangkan karena ramainya pasar forex. Namun pergerakan paling menguntungkan adalah pair major ya, kan Euro USD, USD. Cuman aku nggak sepakat dengan USD JPY, nggak terlalu ya. USD JPY nggak terlalu, cuman ini aku tampilin untuk major pairnya. USD CHF juga nggak terlalu kenceng, cuman masalahnya memang dari sisi CHF-nya memang waktu London. Jadi London itu ada 3 pair yang bergerak, Euro USD, GBP USD, sama CHF. Jadi yang berhubungan dengan London, pembukaan London ini
kayak GBJPY, EuroJPY itu lumayan besar. Jadi kalau kita lihat di London itu pergerakan contoh kayak GBUSD deh. GBUSD di pergerakan London kita perhatikan kadang sih memang nggak itu banget, nggak terlalu itu ya. Kalau kita perhatikan di pasar London, ini London buka kan di sini ya. London buka di sini. Itu kenceng banget ya, kenceng banget. Nah, London buka di sini. Jadi kadang ya memang bolak-balik sih, cuman maksudnya bukan karena satu arahnya, tetapi volatilitasnya bergerak itu lebih cepat ya, cepat di London karena GBUSD ada GBP-nya, pound sterling itu masuk wilayah Eropa ya, gitu. Sekarang sesi Amerika. Nah, sesi Amerika adalah pusat perdagangan dalam bisnis Amerika ya, yang pasti jelasnya City City the City that never sleep. Intinya ya kota yang nggak pernah tidur. Intinya kota yang memang ramai banget, apalagi tentang mata uangnya. Ya, mata uangnya di Amerika sangat gila ya, gila yang sampai ada yang mengatakan bahwa mata uang dunia Amerika sekitar 90% diperdagangkan. Barang dan jasa global menggunakan dolar AS, bahkan oil yang dari Arab pun kan kita menggunakan US belinya. Bukan menggunakan mata uang Arab sendiri, tapi kita harus menggunakan mata uang dolar untuk membeli oil di situ ya. Jadi nggak eh, nggak salah kalau mata uang US ini atau Amerika atau USD ini saat sessionnya buka itu kencangnya minta ampun, bahkan bisa loncat-loncat kemana-mana ya. Trennya bisa lebih besar ya, intinya market-market apa namanya, market-market US ini volumenya gede dan itu berbahaya. Ya nggak berbahaya tapi senang juga sih kalau dapat banyak gitu loh. Jadi ciri khasnya atau karakteristiknya, likuiditas pasar cenderung tinggi selama pagi hari waktu New York, bukan pagi hari waktu Indonesia ya, ingat, waktu New York awal perdagangan, karena overlap dengan sesi Eropa. Maksudnya overlap adalah sama Eropa buka, US buka gitu loh maksudnya. Jadi dua-duanya marketnya buka ya, itu sangat kenceng banget. Terus saat berita ekonomi penting AS dirilis, maka akan memiliki kekuatan yang sangat besar untuk pergerakan harga di pasar. Ingat, 90% perdagangan melibatkan dolar ya. Ingat itu. Jadi pastinya kencang banget, volatilitasnya kencang banget. Setelah pasar Eropa tutup, maka likuiditas dan volatilitas juga cenderung menurun. Karena apa? Karena memang berkurang kan? Ya berkurang. Eropa tutup, mereka aktivitas yang ada di Eropa, pound sterling sama euro sudah pada closing lah gitu ya, bank-bank udah pada tutup lah, transaksi udah pada tutup lah, jadi pergerakannya volatilitasnya cenderung menurun. Pada hari Jumat siang waktu New York ingat, keramaian perdagangan akan menurun drastis karena trader Asia dan Eropa akan berhenti untuk beraktivitas ya, bersiap untuk liburan akhir minggu, Jumat terakhir sore. Biasanya Jumat kalau di sore, tapi masalahnya sore hari di pasar Eropa ya. Maksudnya yang kita itu malam hari lah, malam hari pasar tutup ya. Pasar tutupnya Eropa atau Jumat siang waktu New Yorknya, bersiap untuk libur akhir minggu. Jadi peristiwa pembalikan arah tren reversal mungkin sering terjadi pada waktu setelah sesi siang Amerika. Jadi memang biasanya memang seperti itu. Cuman tidak seperti itu, kita harus tetap cari trennya. Jadi akhir-akhir New York itu biasanya jam 10-an, jam 9 itu kembali turun atau koreksi. Nah, turun dulu. Nanti balik pagi naik lagi. Ini balik dulu gitu. Jadi ini balik dulu atau koreksi dulu seperti ini. Ya. Di sesinya udah selesai karena orang-orang ngelihatnya dari pagi. Sydney sama Tokyo diperhatikan dulu untuk menentukan nanti open posisi untuk London sampai New York pertengahan. Setelah London tutup itu akan reversal. Biasanya reversal dikit atau koreksi untuk meneruskan nantinya mungkin kalau trennya memang masih turun. Kayak gitu ya. Oke, lanjut ke mengukur sepi atau ramainya waktu trading. Nah, sepi sama ramainya waktu trading ini dihitung dari rata-rata, pips. Tapi kalau yang ini data yang lalu, dan ini data ini aku ambil dari seputar forex ya, seputar forex
bisa kalian menggunakan indikator untuk melihat berapa persen atau berapa pip rata-ratanya itu bisa, atau kalian hitung manual nggak apa kalau mau ya, per minggunya berapa. Jadi ini rata-ratanya pasangan mata uang euro USD ini rata-ratanya sesi Asia sekian sekian sekian, dan sesi Eropa sekian sekian sekian, sesi Amerika sekian sekian sekian. Jadi sesi Eropa itu lebih gede daripada sesi Amerika, dan tergantung chartnya ya, tergantung pairnya yang mana. Oke, itu untuk sesi-sesinya. Oke, setelah itu ini adalah itu kan hitungan dalam sesi Asia, Eropa dan Amerika. Asia itu termasuk Sydney dan Tokyo ya. Nah ini untuk harinya. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Biasanya kalau Senin itu ya, kalau aku sih dimulai dari Selasa. Senin itu biasanya kan kita kalau kerja eh, rasanya kayak aduh baru libur udah kerja lagi. Nah itu biasanya data-data itu nggak keluar di hari Senin tapi keluarnya hari Selasa sama. Jadi itu hari Senin itu pelan, biasanya pelan, rata-ratanya untuk pasangan mata uangnya itu pelan ya, ringnya itu pelan. Nah Selasa udah mulai membaik karena Selasa sudah mulai nih santai-santainya, udah capeknya udah kayak kerja lagi nih males. Nah itu udah mulai semangat lagi di hari Selasa. Dari Selasa baru nanti Rabu, Kamis, Jumat, dan itu gede-gede. Nah, pertengahan, tapi Jumatnya hati-hati ya. Jumat itu biasanya bolak-balik. Ini rata-rata pergerakan, cuman nggak dihitung ini bolak-balik atau enggak. Jadi yang paling trending itu biasanya Selasa, Rabu, Kamis. Kenapa seperti itu? Karena begini, kalau kalian melihat candle ya, kalau kalian melihat candle, anggapannya ini adalah candle kita dalam satu minggu kan ini. Satu W ya, dalam satu W itu kan pasti ini bentuknya adalah ini satu minggu dari Senin sampai Jumat. Contoh ini aja. Nah, pergerakan paling gede ketika membentuk candle itu pastikan pertengahan. Jadi kalau awal-awal dia masih gimana ya gambarinnya, kalau awal-awal itu kayak gini. Ini pertama buka candle itu awal-awal biasanya naik turun naik untuk menentukan nanti trennya kemana untuk satu candle ini, naik turun. Nanti pertengahan waktu time frame-nya dia kan naik, ternyata ya udah dinaikin. Akhir-akhir biasanya dia akan naik lagi tapi turun lagi untuk ngebentuk close candle-nya. Nah kayak gini nanti bentuknya candle ya, kayak gini bentuknya gitu. Jadi walaupun bulan juga bukan hanya seperti ini. Jadi contoh 1 jam. Biasanya 1 jam itu time frame 1 jam ya. Contoh time frame 1 jam. Itu 1 jam itu biasanya 1 jam itu 5 menit pertama sama 5 menit terakhir itu biasanya berantakan. 5 menit pertama untuk menentukan trennya kemana, 5 menit berikutnya biasanya satu tren. Biasanya satu tren, terus menit terakhir dia bentuk buntut-buntut. Jadi kayak bolak-balik reversal gitu. Sama ketika kita menggunakan 1 minggu juga seperti itu. 1 bulan juga begitu. Jadi 1 bulan itu biasanya kan kalau 1 bulan kan ada tanggal 1 sampai tanggal 31 atau tanggal 32. Jadi untuk 3 hari atau 4 hari dalam bulan pertama biasanya dia apa ya, slow down atau naik turun naik turun naik turun. Nanti ketika dia udah mengakhiri bulanannya biasanya juga gitu, naik turun untuk koreksi untuk membentuk buntut candle bulanan. Tapi kalau pada tanggal-tanggal pada tanggal-tanggal ini wah itu biasanya kenceng-kencengnya market ya. Ini kan ini paling bagus, tanggal-tanggal paling bagus, tanggal-tanggal 2 minggu, minggu kedua ketiga itu udah paling bagus ya. Jadi minggu pertama sampai minggu terakhir itu biasanya agak berantakan. Oke. Lah, kok tiba-tiba iya nggak ada. Kayak gitu. Oke, itu aja yang bisa aku jelasin tentang sesi ya. Sesi market ada Sydney, Tokyo, London sama New York. Dan kita bisa singkat langsung 3 sesi Asia termasuk Sydney sama Tokyo, Eropa sama Amerika. Jadi itu aja yang bisa aku jelaskan untuk video ini. Masih banyak video yang lain yang bisa nanti aku share. Jadi teman-teman selamat belajar, jangan lupa di like, subscribe, komen kalau ada pertanyaan, atau masuk di grup Telegram ya, masuk di grup Telegramku adalah bentar aku gedein dulu
Masuk ke grup Telegram adalah http seperti normalnya t.me/bull and beer. Nanti akan masuk grup Telegramku yaitu grup Yohanes Prayoga ya. Gitu aja. Terima kasih banyak. Atau Telegramku langsung bisa GW ya, Pi. Nah, itu Telegramku, jadi kalian bisa komen di situ dan terserah kalian mau tanya apa, boleh nanti kita masukin ke grup biar tanyanya bareng-bareng. Gitu aja. Terima kasih banyak. Selamat siang karena ini hari siang, tapi kalau selamat sore sebenarnya nggak perlu nentuin waktu ya. Intinya kalian mau ngelihatnya kapan, selamat itu dah. Selamat waktu itu. Selamat belajar. Bye bye. Thank you, thank you, thank you.